Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Vivi atas rawuhnya. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, mari kita bersama belajar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah. Sebelum kita masuk ke diskusi bersama, sebelumnya mari kita simak bersama-sama kata-kata dari Ibu PP kami, Ibu Waktu dan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada akhirnya sampai juga di sekolah yang luar biasa ini, yaitu di SMP Negeri 2 Blitar. Ya, kami di sini nanti akan mengikuti ya sesi pengajar praktek yang akan memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, peserta diskusi di sini yaitu terdiri dari Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah calon guru penggerak yaitu Ibu Sri Rezeki. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa agenda yang akan berlangsung yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Rezeki. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan tentunya CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini diharapkan nanti menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah agar murid itu bisa tersalurkan apa yang menjadi keberpihakan yang menjadi hak bagi siswa. Nah, maka di sini Bu Sri Rezeki bersama rekan sejawat yang ada di sekolah ini juga bersama dengan kepala sekolah akan bersama-sama mendiskusikan untuk tujuan ke arah keberpihakan kepada siswa. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar PJP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif di dalam proses diskusi ini. Baik, Ibu Bapak, akan kami sampaikan beberapa agenda pada hari ini nanti yang akan dipimpin oleh Bu Sri Rezeki sebagai CGP saya. Yang pertama, susunan acara hari ini adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah yang sudah ada. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Ya, baik Ibu Bapak, mohon kita saksikan kegiatan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh CGP saya yaitu Ibu Sri Rezeki. Waktu dan tempat kami silakan Bu Sri Rezeki, mohon. Terima kasih Bu Vivi. Baik teman-teman, kita akan memulai sesi berikutnya, yakni kita akan diskusi terkait visi misi dan prakarsa perubahan. Nah, ini ada beberapa kalimat penumpang yang saya akan minta tolong pada dengan sedaya untuk mengisi. Yang pertama, ini nanti terkait cita-cita kita untuk murid kita. Ini akan kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang nanti kami mengisi apa yang kita impikan dengan murid-murid dengan. Terus kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah dalam pemikiran panjenengan sedaya apa sih murid itu bagi kita. Kemudian berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Selama ini budaya positif yang ada di sekolah kita apa? Kemudian murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira menurut pandangan sedaya murid-murid kita itu punya kesadaran tentang sekolah itu seperti apa. Kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk nanti mau diisi. Terus yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ini kita kasih waktu 10 menit untuk mengisi kalimat umpan di sebelah kita untuk bagikan pulau kita dua mohon. Nah, jadi nanti untuk mengisi ibu-ibu bisa
mendasarkan pada profil pelajar Pancasila plus Merdeka Mengajar. Masih ingat kan kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila? Sering anak-anak menyanyikan, jadi saya ingatkan dulu. Boleh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepiawaian global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan reaktif. Nah, kira-kira itu profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan bersama. Mohon nanti dari keenam profil tersebut mana yang tandingan ini kan ada di murid-murid kita. Kemudian kalau untuk kurikulum Merdeka Mengajarnya, kita ingat bahwa tugas kita adalah menuntun murid kita. Kemudian murid itu sebenarnya punya kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita penuhi keduanya. Kemudian ingat juga bahwa tugas kita adalah mengantarkan siswa-siswa kita pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nanti itu bisa dijadikan referensi untuk mengisi kalimat tumpang yang saya sediakan ini. Waktunya akan disediakan yaitu 10 menit. Bisa sambil membuka kembali dokumen profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka Mengajar yang sudah kita sepakati bersama itu untuk merefresh ingatan kita. Ini gambaran ketika saya mendapat tugas untuk membuat sebuah gambaran tentang murid. Nah, murid yang saya membuat gambaran dijadikan apa namanya referensi. Sebentar ini sinyalnya masih.
profil murid saya yang saya impikan di masa depan. Di sini saya gambarkan yang mulai dari, tapi ini saya ngambilnya dimensi umum dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian saya impikan juga bahwa saya adalah sebagai seorang penuntun siswa yang akan menuntun siswa saya menemukan laku dirinya sehingga bahagia di dunia dan akhirat. Ini gambaran milik saya untuk murid-murid saya di masa depan, ini yang saya impikan. Tapi ini mungkin masih terlalu umum ya, karena masing-masing dimensi itu kan ada elemennya. Nanti teman-teman bisa mengambil elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Sementara untuk kurikulum Merdeka Mengajarnya, ini ada beberapa rangkuman saya terkait dasar pemikiran belajar Nusantara. Yang pertama yaitu bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian peran guru adalah menuntun guru atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan dirinya. Kemudian kodrat anak adalah merdeka dalam pendidikan batin dan pengajaran lahir. Pendidikan dan pengajaran harus mampu membuat anak kita tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan dirinya. Kemudian kodrat anak adalah bermain. Anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Guru bisa menggunakan kodrat alam anak yang berupa sosio budaya daerahnya untuk mengasah pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga anak agar memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus menghamba kepada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya layaknya orang tua kandung mereka. Kemudian anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membentuk anak-anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman jagung dan lain sebagainya. Tapi jagung tetap jagung. Ketika kita menanam jagung, maka tidak mungkin jagung itu akan tumbuh menjadi. Nah, itu yang harus kita sadari dari diri anak kita. Kemudian guru hakikatnya adalah tukang kebun anak. Yang dilakukan hanya memperbaiki kondisi anak, memelihara jiwa anak, memberi dukungan kepada anak, dan membasmi pengaruh jahat pada siswa sehingga siswa bisa bahagia. Nah, ini mungkin yang selama ini kurang kita sadari ya, sehingga kadang kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Ingin anak itu seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Padahal setiap anak itu memiliki kodrat masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ini ranah kita di sini. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat, tenaga, semangat. Ini mungkin yang bisa kita usahakan, mengkondisikan, menyusun budi pekerti, watak, karakter yang ada pada anak supaya menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini mungkin bisa dijadikan gambaran atau referensi Bapak Ibu dalam mengisi kalimat upah tadi. Kita sudah 6 menit, menuju 7 menit, masih 3 menit. Apakah sudah selesai? Belum, Bu, masih 3 menit. Bu Au sudah selesai? Oke, bisa dibacakan ya? Bu Au bisa dibacakan? Terima kasih waktunya Bu Sri. Zaman saya tentang cita-cita untuk murid kalimat Tuhan itu, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pemimpin dan sumber peradaban di masa mendatang. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan hak-hak murid dan memahami kodrat mereka.
apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru pasti akan memelihara jiwa mereka dan memberikan dukungan penuh kepada mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk bisa bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu menuntut murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kebahagiaan murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat adalah yang utama. Terima kasih. Ini menurut termasuk kita bahas. Oke, monggo kita coba saya teruskan Bu Aul. Bu Aul memiliki murid-murid yang seperti apa tadi? Yang cerdas dan berkarakter. Cerdas dan berkarakter. Dan ini kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ini yang bernalar kritis. Oke, masuk ke bernalar kritis. Yang namanya teknik bernalar kritis. Ada lagi tambahannya? Berkarakter ini masuk ke bernalar kritis juga nih. Terus kemudian apa lagi? Yang kedua, kita percaya bahwa Oh, ini sudah yang kedua. Ini saya tuliskan dulu. Kemudian yang kedua. kita percaya Bahwa bahwa murid adalah pemimpin dan sumber peradaban di masa mendatang. pemimpin dan sumber peradaban ini. Ini juga sesuai dengan ini kemudian yang saya bilang bahwa kita harus bisa melayani pembelajaran yang kepemimpinan. Terus kemudian di sekolah kita mengutamakan Sekolah kita mengutamakan karena murid dan memahami kodrat mereka. Memahami kodrat mereka. kemudian berikutnya yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa Guru pasti guru pasti akan memelihara jiwa mereka dan memberikan dukungan memberikan dukungan kepada mereka. pada mereka. Jadi kita sudah memberikan keyakinan melalui kita ya, melalui apa yang kita usahakan itu sehingga laut anak-anak itu sudah yakin bahwa kita itu pasti akan memelihara jiwa mereka. Kan keyakinan itu keras itu. Keras itu akan membuat siswa itu lebih nyaman ketika melakukan apa yang kita inginkan. Karena dia percaya bahwa apa yang kita inginkan kepada mereka itu tujuannya pasti dicapai. Kemudian berikutnya tahu Kita warga di sekolah yakin kita warga di sekolah ini yakin bahwa keyakinan kita bisa bersama-sama bisa bersama mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. dan Tujuan pendidikan yang sebenarnya, pendidikan yang sebenarnya. yaitu menuntut murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau ibu biar nanti kalau nanti saya juga lagi
Ini di tata silakan mau kita dulu. Enggak. Tapi nanti jangan dulu sebelum si saya harus. Oke. Terus yang terakhir Bu Aul gimana? Kalau kita dan warga sekolah ini paham bahwa kegiatan murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat adalah yang Ini pendapat dari Bu Aul ya, saya kerjakan untuk Bu Aul. Yang pertama, beliau memimpikan murid-muridnya itu cerdas dan berkarakter. Kemudian Bu Aul juga percaya bahwa muridnya adalah pemimpin dan sumber peradaban. Berikutnya, Bu Aul menurut Bu Aul di sekolah kita itu sudah mengutamakan hak murid dan kebenaran murid. Kemudian Bu Aul juga percaya bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa guru pasti akan memelihara jiwa mereka dan memberikan dukungan penuh kepada mereka. Kemudian menurut Bu Aul, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu menuntut murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terakhir, Bu Aul berpikir bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebahagiaan murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat adalah yang utama. Bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aul? Apakah ini memang fenomena yang ada di sekolah kita? Ya, oke. Kemudian kita lanjut yang sudah selesai menulis itu ya. Monggo, bisa angkat tangan ya sudah. Oh iya, dikasa. Jadi yang sini dikasa. Ini tenaga muda-muda terlibat di kemudian. Monggo, yang pertama, merasa memimpikan muridnya bagaimana? Kita memimpikan murid-murid yang belajar kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Mandiri dan kolaboratif. Tiga menjadi mandiri, kreatif, mandiri dan kolaboratif. Oke, kemudian yang kedua, Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga maka dirinya aset bangsa dengan karakteristik yang unik, ya, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi mereka masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan potensi yang dimiliki setiap murid secara optimal. Setiap murid secara optimal. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar, dan dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan. Yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi murid secara optimal. Melalui kurikulum merdeka. Akhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan semua itu, guru harus menggerakkan komunitas belajar yang didasari oleh nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih.
kasih berasa, kita kasih tangan berasa ini. Ini yang sekedar informasi yang ada di sini semua ini penggerak komunitas semua. Oke, PMS. Oke, karena kan syarat untuk jadi penggerak di komunitas kan minimal sudah selesai 3 topik UPMM. Jadi minggu ini sudah selesai. Sehingga alhamdulillah dari 10 mata pelajaran yang ada di komunitas menulis. Maksudnya itu dari 10 mata pelajaran kalau 5 dari sini kan berarti sudah coba penggeraknya dari sini semua. Oke. Coba kita review nih yang dari bahasa. Yang pertama, kita memilih berikutnya yang belajar kreatif, mandiri dan kolaboratif. Nah, apakah ini sudah ada di sekolah kita? Siswa yang kreatif, mandiri dan kolaboratif. Apakah ini sudah kita mulai? Sudah ya, mulai kita proyek itu sudah nampak sih anak-anak kreatif, mandiri dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi mereka masing-masing. Apakah ini sudah kita laksanakan, menjaga dan mengembangkan potensi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak? Apakah ini sudah mulai kita lakukan di sekolah kita? Sudah ya. Kemudian berikutnya, di sekolah kita mengutamakan potensi yang dimiliki setiap murid secara optimal. Apakah ini sudah ada di sekolah kita? Sudah ya, kita ada podcast, kemudian kita ada pojok baca, ada kegiatan kebiasaan berdoa, ngaji dan sebagainya. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia dan memiliki keterampilan. Apakah ini sudah ada di sekolah kita? Namun ya, anak-anak kita selalu mau kalau kita arahkan ke arah yang kebaikan. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan potensi murid secara optimal melalui kurikulum pendidikan. Ya jelas ini sudah ada ya, karena kurikulum sudah kita laksanakan dan kita kan yakin bahwa kurikulum merdeka itu bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri murid kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham untuk mewujudkan semua itu guru harus menggerakkan. Nah, ini tadi kita semua sudah menggerak di komunitas, jadi sudah terbukti ya. Yang disebutkan oleh Bu Rasa memang sebuah kenyataan. Oke, berikutnya, monggo ditulis. Monggo, Bu Mega, Bu Kiki dulu, oh ya. Dari bahasa depan itu Bu Mega. Monggo Bu Kiki, Bu Kiki. Yang pertama, rekor menurut bacanya Bu Kiki. Kita memimpikan murid yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Jiwa kepemimpinan dan ini masuk di profil pelajar Pancasila yang berpikir-pikir secara tinggi. Terus kemudian yang kedua, Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. generasi penerus bangsa. Tumbuh kepada suatu pendidikan di tangan mereka, sehingga potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan digali lebih dalam. Dan Digali lebih dalam. kita lagi untuk menjaga kondisi mereka. Oke, kemudian berikutnya begitu. Di sekolah, kita mengutamakan kepentingan bersama dan menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Murid di sekolah sadar kewajiban mereka di sekolah untuk menimba ilmu, dengan fasilitas seorang guru yang akan membimbingnya mereka dengan segala tujuannya. Kita warga sekolah yakin kemampuan setiap siswa berbeda
untuk mencapai suatu tujuan bersama. Setiap pendidik memiliki jitu yang berbeda, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, Kita dan warga di sekolah paham bahwa peran tugas murid dan elit sangat penting dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan suatu impian bersama. terima kasih Vicky. Sama-sama apakah ini sudah ada di sekolah kita. Yang pertama, kita memiliki murid yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Apakah ini sudah ada? Menurut saya sudah setuju ya. Jadi ketika mereka harus memimpin sebuah proyek, mereka berhasil, termasuk ketika pembelajarannya. Berikutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Tumbuh bangsa pendidikan dengan mereka, sehingga ini yang harus kita cermati. Potensi yang mereka miliki harus kita kembangkan dan digali lebih dalam. Apakah kita sudah melakukan ini? Mengembangkan dan menggali potensi siswa yang ada di sekolah kita? Sudah melakukan dengan proyek, dengan pengembangan atau analisisnya. Kemudian berikutnya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama dan menjelaskan antara hak dan kewajiban. Apakah ini sudah dibiasakan? Sudah tanpa. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar kewajiban mereka di sekolah untuk menimba ilmu dengan fasilitator seorang guru yang akan membimbing mereka. Jadi di sini kita menekankan bahwa guru itu fungsinya sebagai fasilitator. Apakah kita ini sudah mengamalkan bahwa kita seorang fasilitator yang harus melayani memfasilitasi kebutuhan siswa? Sudah mulai kita laksanakan. Meskipun mungkin belum maksimal, tapi kita sudah memulai. Oke, berikutnya kita warga di sekolah ini yakin kemampuan setiap siswa berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka setiap pendidik memiliki itu yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Apakah ini sudah ada juga? Apakah kita punya trik masing-masing untuk mengembangkan kemampuan yang ada di siswa kita? Sama gitu. Ya, dia mengetahui model pembelajaran berbeda-beda, kemudian pembelajaran diferensiasi juga sudah mulai kita terapkan di semuanya itu kan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Berikutnya, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa peran guru dan murid sangat penting dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan suatu impian bersama. Kita sudah demikian, kita sudah memahami peran kita, guru memahami perannya, dan murid juga sepertinya sudah mulai memposisikan perannya masing-masing. Jadi ini sepakat sudah ada di sekolah kita. Berikutnya, siapa nih? Masih ada dua? Mereka? Mereka ini berbeda. Di sini saya juga tertarik, di sini ada kata-kata motivasi untuk guru dan untuk siswa. Oke, silakan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mandiri. Terus, kita percaya bahwa murid adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang bisa digambar sesuai. Kita percaya bahwa murid adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Di sekolah, kita mengutamakan budi pekerti, watak dan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru ibarat seorang petani yang menanam jagung
Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu. Membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru hakikatnya adalah tukang kebun anak yang dilakukan hanya memperbaiki kondisi anak. Pertanyaannya berbeda limpahnya. Kalau kan Oke, kita coba bersama-sama terangkan. Yang pertama, mereka memikirkan murid-murid yang mandiri. Ini ada di suatu pelajaran Pancasila. Terus kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Ini sudah ada di sekolah kita. Kita selalu memperlakukan siswa itu tidak sama. Jadi ada demikian ini kebetulan kelasnya pas kelas yang spesial. Belajar pakai telur. Nah, beliau memperlakukan siswanya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan budi pekerti, watak dan karakter. Ini sudah jelas ya, ada pembiasaan mengarah ke pembentukan budi pekerti, watak dan karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru ibarat petani yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air serta membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu. Nah, apakah ini sudah kita terapkan nih Bapak Ibu? Sudah nih? Ya. Jadi kita tidak bisa lagi memaksa anak harus begini karena kita hanya bisa menuntun saja. Kemudian yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apakah ini juga sudah mulai kita laksanakan? Sudah nih. Pada zaman kita penuhi dengan TIP, teknologi yang semakin maju dan kita terapkan di sekolah kita. Kodrat alamnya kita sesuaikan dengan sosial budaya yang ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru hakikatnya tukang kebun anak yang ini yang dilakukan hanya memperbaiki kondisi anak. Nah ini. Nah, apakah ini sudah ada juga di diri kita? Sudah ya. Jadi kita itu tidak lagi mengutamakan ibu kita nih. Kita pelajari anak sesuai dengan kondisinya. Dan latar belakang sekolah kita adalah tapi kebanyakan gini, pasar template, kampung seng, dengan dengan kondisi orang tuanya yang kurang bisa memperhatikan anak-anak. Terakhir deh, minta ini juga sayang anak-anak. Nah, dia selalu dan pertama kita juga minta. Enggak, minta. Kita memimpikan murid yang beriman dan berbuat beriman dan berakhlak mulia. Kemudian Kita percaya bahwa murid adalah anak yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan diri. bersandar pada Kekuatan diri.
sekolah kita mengutamakan berbagai watak, karakter, serta hak dan kodrat yang dimiliki pada anak. Kodrat Yang dimiliki pada anak. yang dimiliki anak. Kemudian berikutnya, Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru menuntun atau membantu anak-anak agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. jika murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru menuntun atau membantu anak-anak Agar memperbaiki lakunya agar memperbaiki akhlaknya untuk menjadi manusia seutuhnya. menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Akhirnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan harus diberikan pada anak, guru harus seikhlas-ikhlasnya dalam memperbaiki kondisi siswa dan membasmi pengaruh jahat pada anak. dengan harus seikhlas-ikhlasnya Dalam memperbaiki kondisi siswa dan membasmi pengaruh jahat pada anak. Baik, terakhir dari Bu Meta, kita review bersama-sama. Yang pertama, Bu Meta memimpikan murid yang beriman dan berakhlak mulia. Ini juga gambaran dari profil belajar Pancasila. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang bergantung pada orang, tidak bergantung pada orang lain, tapi bersandar pada kekuatan dirinya. Apakah ini juga sudah mulai kita kondisikan supaya nanti murid kita itu bisa mandiri? Kita ada beberapa proyek yang bisa untuk gaya hidup berkelanjutan, seperti membatik, membuat mug, membuat kaos, membuat pin. Itu kalau misalkan mereka dari di sekolah kan bisa dijadikan pekerjaan. Terus kemudian berikutnya, di sekolah kita mengutamakan budi karakter serta kodrat yang dimiliki anak. Apakah ini juga sudah mulai kita laksanakan di sekolah kita? Sudah ya. Terus kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru menuntun dan membantu anak-anak agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, jika ini memang sudah disadari oleh anak murid kita. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apakah ini juga sudah kita lakukan? Oke, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus seikhlas-ikhlasnya dalam memperbaiki kondisi siswa dan membasmi pengaruh jahat pada anak. Setuju kalau ini sudah berjualitas? Mungkin alhamdulillah, terima kasih. Kalimat rupanya sudah diisi dan sepertinya yang panjenengan isi semuanya memang betul-betul ada di sekolah kita. Kita masuk ke sesi berikutnya, kita telah kembali visi dan misi sekolah kita. Yang pertama, visi. Visi dari sekolah kita di belakang juga ada, ini juga sudah saya tuliskan kembali. Terwujudnya sekolah yang berakhlak karimah, berakhlakul karimah, berlandaskan iman dan takwa, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Kalau ini kita kaji ke arah profil pelajar Pancasila, apakah ini ada kaitannya? Ada ya, berakhlakul karimah dan berlandaskan iman dan takwa kan elemen dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Berprestasi bisa kita masukkan ke bernalar kritis, terus berbudaya lingkungan bisa kita masukkan ke apa juga? Berbudaya lingkungan ini kalau masuk di gaya hidup berkelanjutan itu beriman kepada Tuhan Yang Esa. Elemen dari beriman kepada Tuhan Yang Esa. Nah, berarti di sini kalau kita tarik garis ke arah profil itu, kita di sini visi kita itu
mengembangkan dimensi pertama, beriman dan berakhlak kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bernalar kritis. Baru dua itu. Sementara masih ada dimensi mandiri, gotong royong, kemudian bagian global. Nah itu yang mungkin nanti bisa kita tambahkan untuk itu. Nah nanti mau kita berikan bersama. Nah kemudian misinya sekarang kita lihat. Yang pertama, mewujudkan pengembangan akhlak karimah yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan peningkatan ini sepertinya masih dimensi yang pertama nih. Terus kemudian peningkatan prestasi akademik, jadi baru kebenaran kritis, peningkatan mutu juga kebenaran kritis, perangkat kulturnya berapa juga begitu, proses pembelajaran efektif, kreatif, dan inovatif, terdidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sarana operasional sekolah yang memadai, manajemen sekolah yang partisipatif, mewujudkan sumber daya yang memadai, standar penilaian pendidikan yang relevan, melestarikan budaya lokal. Dan ini sudah. Ini kayaknya kalau mau kita runutkan ke visi tadi ini sebenarnya bisa ditambahkan ya, karena ini kan melestarikan budaya lokal, nasional, dan global sebagai ciri khas kepribadian bangsa yang tangguh di tengah percaturan global. Ini kalau saya nggak salah begini bisa masuk ke kepribadian global ya. Ini yang melestarikan budaya lokal, nasional, dan global sebagai ciri khas kepribadian bangsa yang tangguh di tengah. Nah, sementara tadi divisi kan belum muncul ya, nanti bisa kita tambahkan ya. Bisa nanti kita coba berikan. Kemudian mengembangkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dengan asik dan bersambung, menemukan budaya lingkungan, pendidikan lingkungan, ini sudah masuk ke budaya lingkungan tadi. Nah, jadi dari misi ini kita ketemu bahwa ada satu sebenarnya dimensi dari profil pelajar Pancasila yang bisa kita masukkan ke misi sekolah kita. Harusnya ada, karena di misi ada tapi di misi belum nyantol di profilnya, yaitu tentang kebudayaan global ini. Nah, coba ini kita sepakati ya. Sepakat membuat kalau ada satu dari misi yang bisa kita munculkan di misi dari profil pelajar Pancasila. Setuju dulu. Nah, oke, kalau setuju kita masuk ke slide berikutnya di sini. Nah, coba apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita jenengan tadi. Misalkan Bu Aul, cita-cita kan cerdas berkarakter. Apakah tadi visinya sudah ada di visi sekolah kita? Cerdas berkarakter. Ada ya. Nah, kemudian kalau Kiki, aku rasa kreatif, mandiri. Nah ini yang belum ada ya. Kreatif, mandiri, dan kolaboratif ini belum ada ya. Terus kemudian Kiki, kepemimpinan dan tanggung jawab belum. Oke. Nah berarti bisa kita tambahkan nanti di sini. Apa memang hasil dari pekerjaan kita hari ini adalah masukan ke sekolah terkait perubahan, bukan perubahan, penambahan revisi di sini. Terus ini Bu Mega memimpikan murid-murid yang mandiri, ini juga belum tercover ya di visi kita. Kemudian terakhir Bu Minta beriman sudah kalau bisa ya. Oke, berarti boleh kita tuliskan di sini secara garis besar apakah bagaimana? Apakah visi sekolah kita sekarang sudah selaras dengan cita-cita murid panjenengan saya? Sudah selaras atau belum? Kan ada banyak yang belum, ada banyak yang sudah, banyak yang belum. Berarti belum selaras ya. Kita tuliskan kurang, jangan belum. Kurang selaras. Jadi perlu kita tambahkan ya. Nah, berarti masuk ke berikutnya yang kedua. Kalau kurang selaras, berarti bagaimana? Apakah perlu di? Nah, ya berarti di sini. Berarti ya di sini ya ada yang perlu disempurnakan. Oke, lanjutkan lagi. Alhamdulillah di sini sudah hadir mewakili dari staf dan tata struktur organisasi sekolah kita sudah ada Bapak Jasko Adi Jasa selaku Wakasek Sarana dan Prasarana. Karena hari ini Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir karena harus mengikuti upacara dan rangkaian kegiatan dari guru-guru. Baik Pak Jasa, ini kami sekilas tadi ya, kita sudah diskusi tentang profil pelajar yang diimpikan oleh Bapak Ibu guru di sini, Ibu ya. Nah kemudian kita sampai di tahap bahwa dari impian ibu-ibu yang ada di sini ternyata setelah kita teruskan dengan visi dan misi di sekolah kita itu
kurang selaras, misi-misi yang ada di sekolah kita kurang menjembatani impian dari ibu-ibu terkait siswa-siswinya. Nah, jadi sehingga kesimpulannya adalah nanti akan ada penyempurnaan. Nah, nanti Pak Jaja sebagai saksi bahwa kita sudah melakukan diskusi terkait visi dan misi sekolah kita. Maka ya teman-teman, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sepakat bahwa ada yang harus disesuaikan, ditambahkan dari visi sekolah kita nih. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau ada, sekarang kita akan ini membuat inisiatif atau prakarsa perubahan dari hasil diskusi kita tadi. Tadi kan yang pertama kita sepakat bahwa ada yang harus ditambahkan, ada yang harus direvisi dari visi dan misi sekolah kita. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, kira-kira perubahan apa yang akan kita lakukan terkait visi sekolah kita? Menambahkan nih, saya tambahkan di sini, menambahkan elemen visi sekolah kita gitu. Nah, kemudian apa tadi elemennya yang akan kita tambahkan? Yaitu tentang apa tadi? Ya, ada analisis, kemudian dari ada yang lewat. Kita bilangnya juga, sehingga kalau ada yang lewat agak berbeda. Jadi mandiri, kolaborasi, berapa lagi yang belum ada tadi? Kepemimpinan. Ini ditambahkan. Terus tadi ada satu yang ada di misi ternyata belum ada di visi, yaitu tentang berkepribadian global. Oh ya, berkebinekaan global. Oke, nah ini sudah sepakat kita bahwa ini nanti bisa ada perubahan kita, yaitu menambahkan elemen di sekolah kita mandiri, kolaboratif, kepemimpinan dan berkebinekaan global. Nah, kemudian dari inisiatif itu tadi, apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Kira-kira kita setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita sudah ketemu bahwa ada yang harus ditambahkan dari visi sekolah kita. Jadi kita perlu apa? Ini presentasi ini kita tulis di sini. Berarti kita perlu sosialisasi. Nah, dengan siapa kita akan sosialisasi? Sosialisasi dengan warga sekolah terkait pengembangan visi. Yang terakhir sekarang, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visinya tadi tercapai? Kira-kira supaya ini visinya jadi bertambah, kegiatan kita setelah sosialisasi apa? Sekarang sosialisasi bahwa oh ada ini ternyata visinya perlu ditambah. Nah, setelah itu kita ngapain dengan warga sekolah? Setelah warga sekolah tahu bahwa ada visi yang harus ditambah, setelah itu supaya visi itu tercapai, ya menerapkannya dalam kegiatan di sekolah ini. Yang melaksanakan apakah hanya kita guru? Sama warga. Oke, sampai di sini kita sudah sampai di slide terakhir. Kita sudah sampai ketemu di inisiatif prakarsa perubahan yang akan kita lakukan bersama, yang akan menjadi masukan bagi sekolah kita terkait visi dan misi sekolah kita. Jadi ya Pak Jaja, yang pertama adalah menambahkan elemen visi sekolah kita tentang kemandirian, kolaboratif, kepemimpinan dan berkebinekaan global. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita akan mengadakan sosialisasi dengan warga sekolah terkait penambahan misi tersebut, dan setelah itu menerapkan dalam kegiatan. Setelah ini di ADC, job,
dibuat misi yang baru kemudian kita terapkan dalam kegiatan di sekolah bersama warga sekolah. Maka pada dasar hasil diskusi kita hari ini, tadi sama selesai gitu. Terima kasih ya teman-teman kerjasamanya. Bisa diukur dari visi yang sudah jadi saat ini. Yang akan datang. Oh, Bisa dituliskan. Pak ini sekarang kita masukkan yang visi tadi yang belum ada tadi. Kan yang pertama terwujudnya sekolah yang berakhlak karimah, berlandaskan iman dan takwa, berprestasi. Nah, kedua dari sebelum ini kita tambahkan berkebinekaan, kebinekaan global, mandiri, kolaboratif, dan berbudaya lingkungan. Ini saya tambahkan di sini masukkan pembaruan visi. Kita harus lihat terakhir atau di sini? Yang apa? Ini kita harus lihat terakhir atau di sini? Lihat terakhir nanti saya katakan ini. Jadi sepakat ya teman-teman bahwa hasil diskusi kita hari ini adalah pembaharuan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya sekolah yang berakhlak karimah, berlandaskan iman dan takwa, berprestasi, berkebinekaan global, mandiri, kolaboratif, dan berbudaya lingkungan. Sepakat? Tepuk tangan dulu. Kita dari kegiatan hari ini sampai selesai teman-teman. Terima kasih kerjasamanya. Kita sudah berhasil merumuskan satu tambahan untuk isi sekolah kita. Nah, supaya lebih afdol apa yang sudah kita hasilkan akan ditanggapi oleh pihak sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Fuad Jasa selaku Wakasek Sarana dan Prasarana. Monggo Bapak, persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Ibu Sri Rezeki yang selaku yang berhubung pada kedua itu, dan ibu-ibu beserta pada acara di pagi hari ini. Saya sebenarnya bingung tadi, saya kalau mendadak begini, tapi yang jelas terkait dengan visi dan misi pembaruan yang saat ini sudah minimal digodok kembali dengan Bu sudah disampaikan pada acara di pagi ini. Kami sangat setuju. Jadi saya selaku wakil sarana prasarana sangat setuju, dan sepertinya dengan penambahan dari visi yang sudah disampaikan oleh beliaunya Ibu Sri Rezeki itu sudah lengkap, dan seharusnya harus memang jasa menjual itu memang akan menuju ke sana, semakin ke depan akan semakin lebih baik. Dan ini saya sangat terharu. Saya di sini sebetulnya pribadi mungkin saya pribadi di sini sangat bangga pada teman-teman di sini yang luar biasa potensinya. Iya luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan sedikit, dan mohon maaf kiranya tidak ada yang saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman ini saya kembalikan lagi waktu dan tempat pada ibu ini selanjutnya kami ngomong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai juga kita merumuskan visi dan misi ya, sebuah usulan, sebuah pembaharuan visi misi yang mungkin nanti bisa diterapkan di SMP Negeri 2 kita yang disaksikan oleh Bapak Sarpas ya yang pada pagi hari ini bersama kita bersama. Nah, ada hal yang bisa saya simpulkan dari kegiatan pada pagi hari ini, yaitu
saya yakin dan percaya Pak, dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah ya, jadi satu, guru-guru yang mau tergerak dan mau digerakkan juga. Ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa yang ada di sekolah itu. Yang kedua, siswa yang punya potensi yang luar biasa dengan keunikannya masing-masing. Dan mereka, kalau kita lihat tadi secara sadar, mereka di sini adalah belajar. Dan ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Ditambah dengan Bapak Ibu guru yang tadi sudah mempunyai potensi yang siap bergerak. Ya, tergerak ya, yang pertama adalah tergerak, mau bergerak dan siap untuk digerakkan ya. Ini adalah juga merupakan sebuah potensi atau kolaborasi antara siswa dan guru yang sangat luar biasa. Dan tentunya di sini saya lihat warga sekolah juga yang mau berkolaborasi, bekerja sama. Karena keterampilan abad 21 ini kolaborasi adalah sesuatu yang mau tidak mau gitu ya, yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mau berkolaborasi, saya yakin sesuatu yang harusnya biasa akan menjadi luar biasa. Ini yang menjadi keyakinan saya bahwa di sekolah ini akan menjadi sekolah yang sangat luar biasa karena warga sekolahnya yang luar biasa, gitu ya. Nah, saya akan di sini tadi saya akan sekali lagi menyampaikan bahwa pembaharuan visi-misi SNMPN 2 Blitar yang nanti bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, nanti bagaimana apakah nanti karena masih ada beberapa CDP yang lain bisa diciptakan sebuah menjadi rumusan ya yang pas untuk visi sekolah, karena visi sekolah itu tidak usah terlalu panjang-panjang juga gitu, tapi yang mudah untuk selalu diingat tapi juga apa ya, seperti itu. Nah, ini terwujudnya sekolah yang berakhlakul karimah, berlandaskan iman dan takwa, berprestasi, berkebinekaan global, mandiri, kolaboratif, dan berbudaya lainnya. Terima kasih untuk Bu Sri Rezeki yang telah mengisi diskusi pada pagi hari ini sehingga terwujudnya pembaharuan visi dan misi di SMP Negeri 2 Blitar. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika terjadi kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, juga untuk Bu Sri Rezeki secara pribadi ya, yang selama ini juga bersamai panjenengan yang mungkin karena kesibukan saya juga mungkin kurang gitu ya, itu juga saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya berterima kasih sebagai perwakilan kepala sekolah yang telah hadir di tempat ini untuk menyaksikan bahwa di ruangan ini telah terjadi diskusi Pak yang luar biasa dengan ide-ide yang luar biasa dari tenaga-tenaga muda yang ada di sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yudi. Baik teman-teman, saya akan menutup kegiatan kita pagi hari ini. Saya juga selaku moderator ya, artinya ya pemimpin diskusi ya, jadi mohon maaf jika ada hukum yang kurang, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Ya, pada tempatnya semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai manfaat yang besar bagi sekolah kita, bagi siswa kita, dan bagi pekerjaan kita. Akhirnya marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, amin. Baiklah teman-teman, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.